Kalau ada orang mengatakan kepada orang yang memeluk agama Yahudi, memeluk agama Majusi itu orang yang menyembah api. Nah, pokoknya non muslim lah. Kita mengatakan hei kafir kepada orang Yahudi, kepada orang Kristen lewat hei kafir. Dosa itu. Insyaqqa alaihi, kalau mereka sakit hatinya. Wong non muslim enggak salah apa-apa dipanggil hei kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin sedaya pengurus takmir Masjid Rahmat serta seluruh jamaah pengajian rutin ba'da subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pengajian, saya ingin sedikit memberikan satu penjelasan masalah yang sangat penting yang akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan di beberapa media, terutama di media sosial, tentang hasil musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di Banjar tanggal 27 sampai tanggal 1 Februari. Kebetulan saya ikut pada acara Munas tersebut. Saya mengikuti bahsul masailnya, jadi saya faham betul mulai pembahasan dari awal sampai akhir. Dan anehnya orang-orang yang gak ikut bahas, tidak ikut Munas, semuanya pada ngawur di dalam memberikan penilaian, di dalam memberikan komentar. Jadi sekarang ini sudah rame NU dihujat di mana-mana, bahkan banyak habaib-habaib yang ikut komentar di beberapa YouTube yang itu cukup menyentakkan saya sebagai kader NU. Kebetulan saya ikut, saya faham, maka perlu saya jelaskan ke masyarakat. Itu tanggung jawab saya untuk menjelaskan ke masyarakat bagaimana sebenarnya. Di beberapa berita dinyatakan Munas NU memutuskan non muslim bukan kafir. Itu berita yang rame, sehingga banyak komentar-komentar, banyak penilaian-penilaian dari umat Islam yang kontra, yang menghujat para kiai-kiai NU. Sebetulnya pembahasannya tidak seperti itu. Yang dibahas dalam bahsul masail Munas NU di Banjar pada tanggal 28 hari Kamis, tepatnya pukul 11 sampai 12, 1 jam pembahasan masalah itu. Dipimpin langsung oleh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun selaku moderator, selaku perumus Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari Pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, dan diikuti
24 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari Indonesia, seluruh Indonesia. Jawa Timur diwakili 6 orang, termasuk saya yang mewakili. Pembahasan yang dibahas pada waktu itu adalah bagaimana sebenarnya status non-muslim di Indonesia. Karena banyak sekarang ini orang-orang golongan radikal yang menganggap non-muslim itu musuhnya umat Islam. Sehingga muncul teror, muncul bom, pembunuhan orang-orang non-muslim. Dan ini dikhawatirkan oleh NU kalau tidak dijelaskan kedudukan non-muslim di Indonesia, umat Islam masih menganggap orang-orang non-muslim sebagai musuh. Ini bahaya. Bahayanya apa? Akan terjadi seperti negara Syria, diadu domba. Oleh karena itu NU punya kewajiban, punya tanggung jawab menjelaskan masalah ini. Dan tradisi NU itu setiap ingin menjelaskan masalah pasti melalui musyawarah, ditinjau dari segi hukum fikih, tidak ngawur. Oleh karena itu NU ngundang kiai-kiai seluruh Indonesia yang mewakili beberapa provinsi, diajak musyawarah untuk mengkaji beberapa kitab hadis tafsir. Bagaimana sebenarnya kedudukan non-muslim di Indonesia itu pembahasannya. Nah, dalam pembahasan itu terurai bahwa yang namanya orang kafir menurut tinjauan fikih dan menurut tinjauan akidah. Kalau menurut tinjauan akidah, semua orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul adalah orang kafir. Semuanya itu, yang enggak beriman kepada Allah, yang enggak beriman kepada Rasulullah adalah kafir. Itu menurut akidah. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran. NU menerima ini. Tidak ada kata-kata NU menyatakan mereka tidak kafir. Kafir. Dalam pandangan akidah, setiap orang yang tidak beriman adalah kafir. Dalam fikih lah yang dibahas NU ini, dalam masalah fikih. Kafir itu dalam masalah konteks kenegaraan, fikih siasah, fikih politik, fikih yang membahas tentang kehidupan kenegaraan, kehidupan warga negara. Orang kafir itu ada 4 macam. Pertama, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir harobi. Kafir zimmi itu orang-orang non-muslim yang hidup di negara Islam dan sudah mengikat perjanjian damai dengan umat Islam serta minta perlindungan kepada pemerintah dan dia siap membayar jizyah. Jadi dia minta tolong saya dilindungi. Saya hidup di negara Islam ini, tolong saya dilindungi dan saya siap membayar uang, namanya uang jizyah dalam fikih itu. Jadi orang-orang non muslim ini hidup di daerah, di negara Islam, kemudian dia pengen dilindungi, pengen damai dengan umat Islam dan dia membayar jizyah. Itu namanya kafir zimmi. Waktu itu dibahas, cocok gak non muslim di Indonesia ini dengan kafir zimmi? Ternyata tidak pas.
Karena non muslim di Indonesia itu tidak ada yang bayar jizyah. Tidak ada perjanjian khusus dengan pemerintah Indonesia, tidak ada. Karena mereka dari dulu ya hidup di Indonesia seperti kita. Jadi tidak ada istilah bayar jizyah. Semuanya di warga Indonesia ini kan bayar pajak, umat Islam yang bayar pajak, non muslim juga bayar pajak. Jadi kalau zimmi itu kan kamu harus bayar jizyah, uang sekian sebagai kompensasi kamu hidup di negara Islam dan kamu dijaga keselamatannya. Itu zimmi, dan itu tidak cocok kalau diterapkan di Indonesia, tidak pas. Non muslim di Indonesia itu tidak sama, bukan zimmi berarti. Kalau bukan zimmi, kita cari yang kedua, kafir yang kedua. Apa itu? Kafir muahad. Cocok gak kafir muahad dengan non muslim di Indonesia? Kafir muahad itu apa? Kafir muahad itu orang-orang non muslim dari negara lain, misalnya orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang. Dia tidak mukim di Indonesia, dia tetap mukim di negaranya, tetapi dia menjalin hubungan perdamaian dengan pemerintahan Islam, dengan orang-orang Islam di negara Islam. Misalnya orang Inggris, orang non muslim Jepang, dia tetap ada di Jepang, tapi dia berhubungan damai, menjalin hubungan damai, perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia, misalnya seperti itu. Itu muahad namanya. Jadi non muslim muahad itu adalah orang yang hidup di negaranya, tidak di negeri Indonesia, tapi dia menjalin perdamaian dengan Indonesia. Ini dicocokkan dengan non muslim di Indonesia, nggak pas, nggak cocok. Karena muahad itu mukimnya di daerahnya sendiri, di negaranya sendiri, nggak pas. Zimmi nggak cocok, muahad nggak cocok. Sekarang yang ketiga, mustakman. Mustakman itu orang kafir yang minta dijamin keamanannya, ya. Dia orang luar, bukan asli negeri Islam, bukan warga negara tersebut, ya dari negara lain, tapi dia ingin mukim di negara Islam dan dia minta dilindungi, minta dilindungi, tapi tidak bayar. Jadi dia minta kepada pemerintah negara Islam, tolong saya minta untuk dilindungi, saya siap hidup damai dengan umat Islam. Saya hanya menempat di negeri ini beberapa waktu, jadi tidak selama-lamanya. Itu mustakman. Jadi ada non muslim kepingin hidup di Indonesia, dah saya siap hidup damai dengan orang-orang Islam di Indonesia. Tolong saya diberi tempat di sini, dijaga keamanan saya, ya, dalam beberapa waktu, tidak selama-lamanya, hanya beberapa waktu. Itu mustakman namanya, kafir mustakman. Cocok gak dengan non muslim di Indonesia? Enggak cocok, enggak pas. Zimmi enggak cocok, muahad enggak cocok, mustakman enggak cocok. Karena non muslim Indonesia itu bukan orang luar, mereka asli sini. Dan mereka menempat di negeri kita ya selama-lamanya, wong memang warga negara Indonesia. Sekarang yang keempat, kafir harobi. Kafir harobi itu orang-orang non muslim yang memerangi umat Islam. Mereka tidak menjalin hubungan perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Jadi mereka memerangi umat Islam, itu namanya kafir harobi. Kafir harobi inilah yang boleh kita perangi karena mereka memusuhi umat Islam. Nah pertanyaannya sekarang, apakah non muslim yang hidup di Indonesia ini memerangi umat Islam? Kan enggak, berarti enggak cocok. Dari 4 golongan kafir ini,
Kalau kita cocokkan dengan non muslim di Indonesia tidak ada yang pas. Kesimpulannya non muslim di Indonesia itu bukan kafir harabi, bukan kafir zimmi, bukan kafir musta'man, bukan kafir mu'ahad. Tapi mereka disebut muwatinun, warga Indonesia, sama dengan kita. Muwatin namanya. Jadi bukan kafir harabi, bukan kafir zimmi, bukan kafir. Itu pembahasannya seperti itu. Jadi tidak membahas mereka kafir apa enggak. Nah, cuma dipotong oleh media. Media yang kurang ajar ini dipotong. Beritanya disebarkan. Munas NU memutuskan non muslim bukan kafir. Akhirnya muncul reaksi dari Kiai Najih Sarang, Habib Abu Bakar As-Segaf Pasuruan, dari beberapa ulama, apalagi yang sudah benci pada NU, sudah menghujat kemana-mana itu. Jadi NU tidak menyatakan bahwa non muslim itu tidak kafir. Tidak ada kata-kata itu, tidak ada. Non muslim di Indonesia bukan kafir harabi, bukan kafir zimmi, bukan kafir musta'man, bukan kafir mu'ahad. Tapi mereka adalah non muslim warga Indonesia biasa. Dari segi akidah jelas mereka kafir, karena mereka gak iman pada Allah, gak iman kepada Rasul. Tapi mereka gak boleh diganggu, mereka gak boleh dimusuhi. Karena apa? Karena mereka gak memusuhi kita. Itu namanya muwatin. Muwatin itu warga negara yang punya hak sama, yang harus kita lindungi karena hidup damai dengan kita. Jadi tidak ada istilah kok ini kafir, ini tidak ada. Itu tidak bahas masalah itu. Nah sekarang yang lagi viral, memang pada waktu wawancara press conference, istilah konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua Lembaga Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Muqsid Ghazali, waktu itu menyinggung masalah panggilan kafir kepada non muslim. Boleh enggak kita memanggil non muslim itu kafir? Sebetulnya itu tidak masuk dalam bahasan Munas, tidak ada. Munas tidak bahas itu. Munas hanya membahas status non muslim itu termasuk apa? Diputuskan non muslim adalah warga Indonesia biasa, sama dengan kita. Mereka punya hak sama, mereka harus kita lindungi. Tidak boleh dimusuhi selama mereka tidak memusuhi kita. Itu keputusan yang resmi. Adapun masalah hukum bagaimana melabeli non muslim sebagai kafir, mereka boleh nggak dipanggil kafir? Itu perkembangan selanjutnya, bukan masuk dalam bahasan Munas. Itu disampaikan oleh Dr. Muqsid Ghazali, juga oleh Ketua Umum PBNU Dr. Said Agil Siraj, Kiai Said Agil Siraj. Tapi tidak masuk dalam bahasan Munas, itu sudah di luar bahasan Munas. Itu pendapat tokoh-tokoh saja, tokoh-tokoh NU. Nah di dalam Munas memang sempat waktu Basul Masail dibacakan satu kitab keterangan dari Raddul Mukhtar, karya Syekh Zainal Abidin dari Madzhab Hanafi, yang mengutip dari pendapatnya An-Najmuddin dalam kitab Kunyah, kitab Al-Kunyah ala madhabi Abi Hanifah. Di sana dikatakan lau qala li yahudiyin au majusin ya kafir ya'samu insyaqqa alaihi wa muqtadahu yu'azzaru lirtikabihil muharram. Kalau ada orang mengatakan kepada orang yang memeluk agama Yahudi, memeluk agama Majusi, Majusi itu orang yang menyembah api, nah, pokoknya non muslim lah, kita mengatakan hei kafir kepada orang Yahudi, kepada orang Kristen, orang Kristen lewat hei kafir, kafir,
dosa itu. Insyaqqa alaihi, kalau mereka sakit hatinya. Wong non muslim enggak salah apa-apa dipanggil he kafir, he kafir. Itu dosa. Itu memang ada penjelasan di dalam kitab. Tapi itu tidak masuk dalam rumusan keputusan Munas, tidak masuk itu. Tidak dibahas itu. Itu perkembangan selanjutnya. Untuk memperkuat bahwa kita itu tidak boleh menyakiti non muslim di Indonesia. Sampai ngomong he kafir itu aja tidak boleh kepada non muslim yang tidak memusuhi kita. Insyaqqa alaihi. Bapak-bapak, kata-kata kafir itu menyakitkan mereka. Cukup di dalam hati kita saja, keyakinan saja itu orang kafir. Tapi dalam hati tidak usah kita sebutkan kepada mereka, karena itu menyakitkan mereka. Dan menyakiti orang-orang non muslim yang menjalin hubungan damai dengan kita itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Makanya sampai Rasulullah menyatakan man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani kuntu khusmahu yaumil qiyamah. Orang-orang yang menyakiti kafir dzimmi non muslim yang menjalin hubungan damai dengan umat Islam itu sama artinya menyakiti saya. Orang yang menyakiti saya kuntu khusmahu yaumil qiyamah, maka aku menjadi musuhnya besok pada hari kiamat. Jadi tidak boleh, intinya itu kita itu tidak boleh menyakiti non muslim yang hidup damai dengan kita. Sehingga sekalipun mereka itu kafir, jangan kita panggil mereka kafir kalau itu menyakiti mereka. Ya samilah kalau misalnya jenengan kita ini punya penyakit koreng, kita dipanggil wong sing koreng, sakit dah hati kita. Sekalipun kita ini korengan. Kita punya penyakit panu, nyata-nyata punya penyakit panu, dipanggil orang, wong panunen, penyakit panu, kan sakit kita ini. Kan menyakiti hati orang gitu. Menyakiti hati orang itu tidak boleh, meskipun yang kita sakiti itu non muslim. Itu loh. Orang muslim dipanggil kafir tidak mau dia, pasti sakit. Wong kafir itu konotasinya jelek kok. Makanya di Timur Tengah, di daerah di Arab, Saudi itu tidak ada istilah kafir, itu yang ada tulisan mesti ghairul muslim, non muslim itu. Tidak ada istilah kok kafir. Di KTP itu tidak ada istilah kafir, tidak ada agama kafir, ya ghairul muslim, non muslim. Nah, itu bukan berarti kita menghilangkan istilah kafir yang ada di dalam Al-Quran. Tidak, tetap mereka itu kafir dalam iktikad kita, dalam pandangan kita. Tetapi jangan disebutkan yang sampai menyakiti hati mereka kalau mereka itu hidup damai dengan kita. Intinya cuma itu toh. Dan itu perkembangan selanjutnya, bukan keputusan Munas itu, tapi perkembangan dari hasil Munas yang disampaikan oleh tokoh-tokoh NU. Tujuannya apa? Agar kita umat Islam itu tidak usah ribut dengan urusan muslim dan non muslim. Selama mereka bisa damai dengan kita, jangan kita mengganggu mereka. Dan itu memang ajaran Rasulullah. Di Piagam Madinah, ketika Rasulullah hijrah di Madinah, beliau membuat sebuah pertemuan dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Intinya dalam Piagam Madinah itu adalah perjanjian damai antara umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani. Jika orang Yahudi diserang, umat Islam membantu. Jika orang umat Islam diserang oleh musuh, orang Yahudi juga membantu. Makanya ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu riwayat hadis, saya lupa, ada tokoh Yahudi ketika perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu mati-matian membela Rasulullah itu, karena terikat dengan perjanjian Piagam Madinah. Mereka merasa sama-sama warga negara yang punya hak yang sama. Jadi Piagam Madinah itu memutuskan warga negara Madinah memiliki hak yang sama. Itulah keputusan Munas. Sama keputusan Munas kayak gitu. Non muslim di Indonesia adalah warga negara biasa
yang memiliki kedudukan yang sama dengan kita, persis dengan Piagam Madinah. Karena salah satu yang jadi dasar NU memutuskan dalam Basul Masul Munas itu adalah setelah melihat isi dari Piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memiliki dasar. Itulah sebenarnya hasil musyawarah nasional yang sekarang banyak disalahpahami oleh banyak orang. Ya, yang namanya orang kalau nggak suka ya seperti itu. Wa ainur ridho angkulli aibin galilah lakinna aina sukhti tubdil masawiya. Orang itu kalau seneng yo piye wae apik, meskipun yang disenengi itu jelek. Tapi orang itu kalau sudah benci, apapun dalam pandangannya adalah jelek, meskipun itu baik. Dalam pikirannya adalah jelek-jelek. Orang kalau sudah benci NU ya jelek, apapun yang diputuskan NU ya jelek, apalagi suasana seperti ini. Oleh karena itu saya mohon kepada jamaah, setelah saya jelaskan ini tolong disampaikan ke teman-teman yang masih salah paham bahwa Munas NU tidak menghukumi non muslim bukan kafir, enggak. Tidak menghilangkan kata-kata kafir pada non muslim, tidak. Dalam iktikad kita non muslim adalah kafir. Tetapi Munas NU memutuskan non muslim di Indonesia bukan kafir harabi, bukan kafir zimmi, bukan kafir muahad, bukan kafir musta'man. Mereka adalah warga Indonesia biasa, sama dengan kita yang harus kita lindungi. Itulah penjelasan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada panjenengan semua. Jangan sampai kita terjebak pada kesalahpahaman yang pada akhirnya menghujat para kiai, menghujat para ulama. Saya itu sedih kalau lihat YouTube dia di media sosial di FB, Masya Allah beritanya itu loh. Saya sudah klarifikasi di akun FB saya. Ya sudah saya klarifikasi supaya mungkin saya ingin menjelaskan kepada orang-orang yang belum jelas. Ya, supaya tidak lagi penghujatan kepada kiai. Ya. Tapi sayangnya ya banyak juga yang masih salah paham. Ya itu tadilah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang salah paham, sehingga mereka sudah tidak salah paham lagi. Mereka bisa memahami tujuan Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Saya masih ingat dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari di dalam Qanunul Asad Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Muqaddimah Undang-Undang Dasar NU. Mbah Hasyim menyatakan, antum fi qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai orang-orang NU berada dalam dawuhnya Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirina la yadurruhum man hanawahum hatta ya'tiya amrullah. Hei orang-orang NU, kamu masuk dalam golongan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku, satu golongan dari umatku akan terus berada dalam kebenaran. La yazalun 'alal haqq zahirina, mereka akan menang. La yadurruhum man hanawahum, tidak akan mereka dikalahkan oleh orang-orang yang memusuhi mereka. Tidak akan. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya kiamat. Itu dawuhnya Mbah Hasyim. Masya Allah, Mbah Hasyim kalau sudah dawuh seperti itu, Mbah Hasyim itu bukan kiai sembarangan loh. Mbah Hasyim itu benar-benar kiai, benar-benar waliullah. Jadi beliau sampai dawuh kayak gitu. Dan itu saya buktikan. Saya buktikan betul dawuhnya Mbah Hasyim itu. NU itu mulai tahun 65 dimusuhi PKI, dihujat di mana-mana. Mbah Wahab dikatakan, Kiai Wahab waktu itu ketika NU memutuskan bergabung dengan Nasakom. Kenapa NU bergabung dengan Nasakom? Mbah Wahab dihujat, Mbah Wahab antek PKI. Padahal tujuannya Mbah Wahab adalah mengamankan negara dari ideologi komunis. Kalau NU tidak gabung dengan pemerintahan Nasakom, Islam akan sirna, akan disingkirkan oleh rezim Soekarno waktu itu. Rezim Soekarno akan dikuasai oleh komunis, karena komunis kuat. Oleh karena itu NU masuk dalam pemerintahan. Tujuannya apa? Membentengi jangan sampai komunis itu menguasai pemerintahan Indonesia yang waktu itu memang kuat.
Makanya NU bergabung dengan Nasakom. Masyumi tidak mau bergabung, akhirnya Masyumi sampai sekarang hilang, tidak bisa eksis. NU masih tetap eksis. 65 NU dihujat, NU dimusuhi PKI, banyak tokoh-tokoh NU dibunuh oleh PKI. Tapi apa yang terjadi? NU masih tetap eksis sampai sekarang. Zamannya Pak Harto juga sama, kiai-kiai NU dimarginalkan, dipinggirkan. Muktamar Cipasung, Gus Dur ingin disingkirkan, dikudeta dengan mengangkat ketua NU pilihan Pak Harto, Abu Hasan. Tapi apa yang terjadi? Abu Hasan yang gelimpang, NU masih tetap jalan. Dan seterusnya. Dari sini saya bisa menangkap kebenaran yang diungkapkan oleh Mbah Hasyim. Antum fi qouli sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi. Sebagian dari golongan umatku, kata Rasulullah, besok akan selalu berada dalam kebenaran. Zahirina, mereka akan selalu menang, tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. NU sudah teruji. Menghadapi situasi sekarang ini sudah biasa. NU dihujat itu sudah biasa. Memang sudah sejak dulu NU itu selalu dihujat. Mudah-mudahan orang yang menghujat bisa sadar bahwa apa yang dilakukan oleh NU ini semuanya demi kemaslahatan. Tidak ada tujuan lain. Ada yang memfitnah NU dapat aliran dana dari pemerintah, NU seperti itu fitnah. Jangan sampai kita terjebak dengan fitnah-fitnah seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya jelaskan ini adalah bagian daripada untuk klarifikasi, ya, bagian dari klarifikasi tabayun permasalahan yang sebenarnya agar kita tidak terjebak pada kesalahpahaman, fitnah, penghujatan kepada kiai, penghujatan kepada ulama. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan merukunkan kita umat Islam. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum wa ja'alna minal najihin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim